laptop yang rata kanan ya Mas ya. Selama kita punya super rata kanan. Kayaknya di dunia juga ini salah satu predikat rata kanan ya. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan yang terbaik. Jangan lupa juga doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang terzolimi dimanapun berada, terutama di Palestina dan di Sudan. Minimal kita support dengan doa-doa terbaik kita ya guys ya. Oke, kali ini kita mau re-unboxing ya, karena kita memang adalah spesialis penjual laptop second berkualitas yang bikin dompet kalian gak jebol guys. Angkat jempolnya! Ini adalah salah satu laptop gaming yang paling rata kanan dan paling merogoh kocek juga. Lumayan ini guys, harga pasarannya di 50 jutaan. Tapi harga di kita cukup spesial, kalian nonton sampai akhir video aja ya guys ya. Masya Allah, ini adalah ROG Strix G16 G615LW. Masya Allah, yang paling mantap dia menggunakan RTX 5080. Langsung aja kita lihat bagian atas seperti ini. Sebelum itu kita lihat di sini kita dapat ransel yang juga tentunya standarnya keren ya guys ya. Ini dari ROG tentunya. Dan ini muat untuk layar laptop yang 18 inch. Tuh, Masya Allah. Mantap ya guys ya. Oke, di sini di bagian atas bisa kita lihat ada tulisan Intel Inside. Di sini ada pegangannya, ada logo ROG lagi di sini. Di bagian kanan, coba kita lihat di sebelah sini ada apa. Oh, di sini ada barcode aja guys. Tuh, seperti ini. Dan di bagian belakang kayak gini dia. Tuh, ada tulisan Game on Gamers. Game on Gamers. Seperti itu, ada standarisasi. Kalau di dalamnya ada baterai ya guys ya. Terus di bagian bawah seperti ini, hanya ada barcode lagi. Terus di bagian kiri ada apa? Oh, di sini ada seperti biasa Fordos Puder ya guys ya. Ini andalannya si ROG. Oke, seperti itu aja untuk tampilannya ROG Strix dan ada logo ROG-nya. Oke, langsung kita buka aja guys. Tampilannya kayak gini dan dia terangkat ya guys ya, dan masih ada plastiknya karena ini adalah unit yang BNOB guys. Oke, kita buka dulu untuk plastiknya ini di sebelah sini aja. Kita buka yang dari awal waktu pengecekan aja. Oke, bismillah. Ini bobotnya 2 kiloan nih guys. Nah, ini dia desainnya, Masya Allah ya. Wih, di sini sudah ada spesifikasi singkat yang bisa kita lihat ya guys ya. Salah satunya adalah dia menggunakan ROG Nebula Display itu. Yang Masya Allah ini full spek banget, rata kanan ya. Ini untuk layar laptopnya. Terus di sini juga ada ultra high refresh rate di 240 Hz. Terus di sini juga ada ARC teknologi yang maksimum brightness-nya ada di 500 nit. Tuh, ini mantap banget spek layarnya. Nah, untuk spek desainnya seperti ini, dia mirip kayak mobil balap gitu. Dia aerodinamis, jadi di bagian sini tebal, di bagian ujung sini dia tipis. Yang paling tipisnya itu ada di 2,8 cm ya guys ya. Dan yang bagian tebal itu ada di 3,08 cm. Tuh, seperti ini. Di bagian belakang tentunya ada full exhaust. Widih, Masya Allah. Nih, di bagian belakangnya fokusnya dia. Di bagian bawah. Nah, ini adalah teknologi yang bikin kalian cepat untuk upgrade. Jadi tanpa tools sama sekali nih. Kalian tinggal buka kuncian yang di sini aja. Untuk desainnya sendiri seperti ini ya guys ya. Dia terbuat dari aluminium untuk bagian covernya dan hanya ada desain garis seperti ini. Terus di sini ada logo ROG yang tidak menyala lagi karena sudah cukup dewasa ya, karena yang nyala tuh di bagian bawah sini nanti ya guys ya. Tuh. Terus di sini ada detail, bisa kita lihat Republic. Kelihatan nggak? Republic of Gamers. Oke. Bobotnya ada di 2,57 kg. Terus kita lihat di bagian dalam seperti apa. Sebentar, bismillah. Nah, ini dia. Wah, ini dia bagian dalam seperti ini. Oke, dan ini masih terbuat dari polikarbonat, nggak full aluminium ya guys ya. Masih sama seperti pada era-era sebelum ini.
Wih, seperti ini. Oke, kita lihat untuk port di sebelah kanan di sini kita bisa lihat ada dua Type A 3.2 Gen 2 ya guys ya, yang kecepatannya 10 Gbps. Masya Allah, ini mantap banget ya guys ya. Nah, di sebelah kiri barulah kumpulan dari semua port-port yang kita dapatkan di ROG Strix G16 ini. Di sini ada charger yang dia beda sendiri khusus untuk ROG aja. Di sini ada LAN, terus di sini ada HDMI 2.1 guys. Nah, di sini ada Type A 3.2 Gen 2 lagi yang kecepatan 10 Gbps, dan di sini ada Type C. Tahu nggak ini Type C apa? Tentunya Thunderbolt 5. Wah, Masya Allah. Yang kecepatannya di 120 Gbps. Masya Allah. Terus di sini ada jack 3,5 mm. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada surround RGB-nya tuh, Masya Allah. Dan untuk chargernya sendiri seperti ini tampilannya guys ya. Ini DC-in yang tadi modelnya khusus untuk ROG aja nih. Seperti Type C tapi lebih tebel dan lebih kecil, lebih panjang juga tuh seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat ada di 380 watt juga. Untuk desainnya mirip-mirip aja seperti ROG pada umumnya. Oke, sebelum itu kita coba buka dengan satu tangan. Kira-kira bisa nggak ya guys? Bismillah. Ya, tentu aja bisa ya guys ya, karena bobotnya sendiri sudah di 2,5 kiloan gram ya guys ya. Dan sekalian kita pengen lihat kira-kira booting time-nya dapat berapa detik di sini. Bismillah. Ya, Masya Allah, standar ternyata booting time-nya dapat di 20 detikan, mungkin karena ada animasi dari ROG Strix-nya itu sendiri ya guys ya. Ini mantap banget, dia menggunakan prosesor Intel Core Ultra 9275HX dengan codename Arrow Lake litografi TSMC N3B. Base powernya ada di 55 watt, TDP-nya ada di 80 watt, memiliki 24 core yang terdiri dari 8 performa core, 16 efisiensi core. Wah, Masya Allah. Maksimum turbo frekuensinya ada di 5,4 GHz. Dan untuk Intel Smart Case-nya ada di 36 MB. Masya Allah, mantap sih ini guys. Dan disandingkan dengan discrete grafik NVIDIA GeForce RTX 5080 laptop GPU yang menggunakan arsitektur Blackwell, memiliki 7680 CUDA core. Dan VRAM-nya ada di 16 GB GDDR7 256 bit. Masya Allah, ini gede banget guys. Tentunya RTX 5080 ini sudah dibekali dengan ray tracing generasi keempat untuk lightning yang lebih realistis, tensor core generasi kelima buat AI dan DLSS, dan tentunya sudah support resizable bar supaya performa laptop lebih optimal nih guys. Masya Allah. Beralih ke display, ini salah satu layar yang paling mentok kanan juga. Dia menggunakan Nebula Display 16 inch 2K 2560 x 1600 dengan aspek rasio 16:10 menggunakan panel IPS, tapi ini IPS yang top tier ya guys ya. Dengan refresh rate di 240 Hz dan respon time-nya di 3 millisecond. Tentunya sudah support NVIDIA G-Sync dan untuk maksimum brightness-nya ada di 500 nits. Masya Allah. Walaupun permukaannya anti glare, tapi ini mantap banget guys, karena dia sudah dibekali dengan teknologi ACR, yaitu Ambient Contrast Ratio teknologi, yang membuat layar lebih jernih dibanding anti glare yang lain nih guys. Masya Allah. Tentunya color gamut di 100%, DCI P3-nya membuat warna lebih keluar nih guys. Masya Allah. Beralih ke webcam 1080p, bisa kita lihat di sini Masya Allah tajam banget ya guys ya, tentunya dengan kondisi pencahayaan yang cukup banget di studio tercinta kita. Tentunya dia memiliki fitur di sini ada auto framing, automatic framing guys. Tuh, seperti ini guys ya. Tuh dia bisa ngikutin kita kemanapun kita berada, ke atas sedikit gini. Tapi kalau tinggi-tinggi banget juga nggak bisa. Dan tentunya di sini ada background efek ya guys ya. Ada yang standar blur, terus ada yang portrait blur. Masya Allah, ini mantap banget. Tentunya untuk dipakai meeting ini sangat mantap banget. Tuh. Untuk mic pun harusnya sudah cukup nyaring banget ya guys ya. Tes 1, 2, 3. Masya Allah. Oke, beralih ke speaker, kita pengen coba dengar kualitas speakernya seperti apa di laptop yang lumayan ini harganya guys. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ya, Masya Allah, untuk kualitas speakernya ternyata cukup oke sebenarnya. Detailnya semua ada, lengkap, dan cukup jelas juga. Yang pengen kita dengar lebih
sedikit lebih lantang gitu ya guys ya. Tapi untuk harga segini harusnya it's okay. Mungkin yang beli laptop ini harusnya sudah punya speaker yang lebih berkualitas eksternal gitu ya guys ya. Jadi untuk kualitas seperti ini sudah cukup oke lah di harganya guys. Oke, beralih ke keyboard, kita coba feel-nya. Kira-kira seperti apa nih? Tentunya keyboardnya adalah keyboard yang terbaik di kelasnya nih guys. Masya Allah, dia menggunakan ROG Overstroke yang membuat keyboard lebih sensitif dibanding keyboard yang lainnya guys. Dengan travel distance kurang lebih di 1,7 mm atau di 2 mm guys. Dan untuk merubah mode laptop kalian bisa menggunakan tombol function ataupun tombol makro di bagian atas. Untuk mode turbo kalian wajib mengkoneksikan charger ke laptop. Atau kalian bisa merubah mode laptop di Armoury Crate. Di sini berbagai macam settingan bisa kalian rubah, mulai dari GPU yang bisa kalian setting modenya dan juga backlight keyboard yang banyak banget customnya di sini guys, Masya Allah. Dan untuk touchpadnya ini luar biasa lebar banget ya guys ya, 15 kali 9,9 cm, dan dia bisa berubah juga menjadi numpad yang tinggal kalian tekan di bagian pojok kanan atas. Masya Allah, ini enak sih, kerja seharian tanpa mouse. Beralih ke pengujian storage, di sini kita menggunakan Crystal Disk Mark. Untuk bacanya sendiri dapat di 6791, sedangkan untuk tulisnya dapat di 5464 PCIe Gen 4 ya guys ya. Harusnya kecepatan segini ini sudah super kencang banget dan tentunya bisa banget menunjang kegiatan mobilitas kalian, Masya Allah. Dan untuk opsi upgrade tentunya di sini spesial banget ya guys ya, karena dia memiliki fitur yang tanpa baut ataupun tanpa obeng sama sekali. Tinggal kalian buka di bagian bawah, itu langsung kalian bisa upgrade RAM atau SSD sendiri, dan di situ pun tanpa baut dan obeng lagi guys. Tinggal kalian putar dan langsung ready to go nih, Masya Allah. Tentunya di sini menggunakan RAM 32 GB dan SSD sudah ada 1 TB, dan kalian bisa mentokin ke 64 GB dual channel, dan SSD masih ada 1 lagi slot kosong. Dan untuk pendinginan dia tentunya spesial banget ya guys ya, menggunakan ROG Intelligent Cooling guys. Di sini dia menggunakan 3 fan dan heatsink di bagian belakangnya itu full seperti sandwich gitu ya guys ya. Tentunya ini membuat pendinginan laptop makin optimal dan sudah menggunakan liquid metal juga. Masya Allah, ini mantap banget sih guys. Dan bisa kita lihat suhu di permukaan ini cukup adem banget walaupun dipakai untuk kegiatan yang cenderung berat. Dan kalau kalian pengen lebih adem lagi, kalian bisa tambahkan Coolpad Rexus ini ya guys ya, yang harganya 200 ribuan XXX. Itu kalian tinggal klik link di bawah aja, kita sudah taruh link pembeliannya atau di tag video ini. Dan kita sekalian pengen langsung coba kira-kira performanya main game seperti apa di sini guys. Oke Mas, di sini kita di laptop yang rata kanan ya Mas ya. Selama kita punya super rata kanan. Kayaknya di dunia juga ini salah satu predikat rata kanan ya. Iya. Ya. Untuk saat ini ya. Ya. Dan di sini kita main game bola andalan kita, yaitu FC26. FC26, paling berat juga di antara yang lain ya Mas. Iya dong. Kalau dibandingkan sama apa itu satunya? eFootball. Iya, eFootball itu kan dia tidak berlisensi. Nah ini dan berat juga dia. Oke, di sini dia sinematik Tapi tambahan. sinematiknya masih oke sih ya. 100. Iya. Dapat 100 ini kita jarang banget, Bro. Mungkin nanti, nah ini kan lagi Ini rame nih. ya banyak Nah, itu. Nanti kalau yang sedikit, sinematik sedikit dia Iya, 100 mampu 100, ya. iya. Oke. Ini luar biasa Karena sih. ini layarnya juga 2K ya guys ya. Ya, Mungkin sebentar. kalau 1080 ini 100-an gampang sih. Dan ini kita mentok kanan bener sih. Iya. Real. Oke, sekarang kita coba lihat settingannya, Mas. Oke. Settingannya kita dapat apa aja sih, Mas, setting tadi ya? Kita settingannya sudah pasti ya tuh. Wah. Ultra on, ultra Oke. on. Ini sebenarnya di offin tapi nggak apa-apa sih. Oke. Cuman karena kita mau rata kanan. Ah, Nah, ini juga full Experience. screen, Oke. aspek rasionya sesuai. Oke. Nah, ini Layar 2K. 2K ya. Real. Masya Allah. Refresh rate-nya 240 ya. Ngerinya. Cutscene-nya full frame rate. Ini Oke. 100. Oke. Udah Siap. Udah Sip, rata ya. kanan semua. Siap. Dan ini kita tebak-tebakan skor karena ini bakal Oh, belum main gitu? ini agregat Mas dia. Ini yang leg kedua sudah. Oh. Jadi kemarin si Sporting kalah, Arsenal menang 1-0. Sekarang kita mau tebak-tebakan ini. Iya. Ini sebenarnya yang menang siapa aja terserah. Iya, harusnya Mas menang sih. Harusnya ya. Udah kok udah nggak ada main. Bisa di combo mas.